Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Diada. Ya, selamat pagi Pak Didi. Kabarnya bagaimana hari ini? Alhamdulillah Pak, hari ini saya sehat. Bagaimana kabarnya Pak Didi hari ini? Alhamdulillah saya sendiri juga sehat Bu Diada. Nah, kalau saya lihat Bu Diada nanti ini akan melaksanakan proses switching ya. Iya Pak. Oke. Nah, kebetulan ketika proses switching nanti berlangsung, saya akan mengamati proses pancing itu. Nah, dalam proses itu nanti, maka Bu Diadra sebaiknya sesuai dengan rubrik yang harus ditanyakan, kemudian sesuai dengan alur tirta, sudah tahu ya alur tirta urutannya. Ya, sudah. Nah, kemudian juga memegang teguh prinsip kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi dari kunci itu sendiri. Oke, baik. Nah, kalau pertanyaan saya yang pertama ini, Bu Diadra nanti menginginkan saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Kalau untuk kompetensinya mungkin saya ingin dikembangkan tiga-tiganya Pak, dari proses presentnya, mendengarkan aktifnya, dan juga memberi pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Nanti akan saya coba kembangkan, saya amati proses kompetensi itu. Lalu dari pertanyaan yang kedua, nah Bu Diadra sendiri ini menginginkan saya nanti mengamati pada proses apa? Kalau untuk yang spesifiknya, saya ingin Bapak mengamati tentang mendengarkan aktif dan juga memberi pertanyaan yang berbobot, Pak. Oke, baik. Ada mendengarkan aktif, kemudian pertanyaan berbobot ya. Ya. Ini saya catat dulu juga. Nah, kalau dari kegiatan yang ketiga Bu Diadra, ini yang saya tanyakan adalah Bu Diadra sendiri nanti kira-kira akan mengembangkan penilaian dalam bentuk apa? Kalau untuk penilaiannya, itu Pak, penilaian bulan Bagaimana? Oh, itu yang Bu Diadra berarti dari proses yang mendengarkan. Oh baik Bu Diadra, saya catat ya, kaitannya dengan mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, kalau kaitannya dengan penilaian atau indikator sendiri nanti yang akan jenengan kembangkan sendiri apa? Mungkin itu ya Pak ya, nanti dalam proses coaching ini saya berharap coach bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi, atau mungkin juga nanti coach bisa menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan yang dia hadapi. Nah, ini yang terakhir ya, sebelum nanti dengan melaksanakan proses observasi atau proses switching. Harapan atau tujuan yang ingin dengan capai dari proses observasi nanti itu seperti apa? Ya, untuk tujuannya nanti pastinya dalam proses coaching itu pasti nanti ada solusi ya Pak ya. Solusi dari permasalahan yang dihadapi itu bisa tercapai, solusinya bisa dilaksanakan, dan tujuan dari coaching itu sendiri bisa tercapai. Baik, saya rasa cukup Bu Diadra kaitannya dengan pra observasi hari ini. Nah, selanjutnya saya persilakan dengan bisa melaksanakan proses coaching, sehingga nanti saya juga akan mengamati kaitannya dengan hal-hal yang akan dilakukan. Oke, selamat bertugas Bu Diadra. Terima kasih. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Bu Rin. Waalaikumsalam, Bu Diadra. Bagaimana Bu hari ini kabarnya? Alhamdulillah sehat dan kerja bisa juga. Alhamdulillah. Bu Diadra sendiri bagaimana? Ya, alhamdulillah Bu, saya juga ini hari ini sehat, juga bahagia juga bisa menemani Bu Rin. Ini kelihatannya ada yang ingin Bu Rin sampaikan kepada saya. Iya Bu, saya ini ingin sekali bercerita ya, permasalahan saya terhadap guru-guru di sekolah saya. Jadi guru-guru saya ini, saya ingin melihat guru saya ini tidak stuck atau berada di zona nyaman. Jadi saya ingin guru-guru di SD saya ini meningkatkan kompetensinya seperti itu. Oke, baik. Berarti itu yang ingin Bu Rin sampaikan ya. Oke, insya Allah ini kira-kira nanti kita punya waktu 5 menit sampai 15 menit ya Bu Rin ya, untuk ngobrol atau bercakap-cakap. Mungkin Bu Rin bisa
menceritakan lebih lanjut kira-kira kenapa ibu di sekolahan Bu Puring ini guru-gurunya ini stuck seperti itu? Mungkin karena guru saya ini apa ya, jadi sekolah saya itu kan kepala sekolahnya ini ya, kemudian juga keluar masuk juga, jadi tidak ada apa ya, seperti yang ngemong kayak gitu, tidak ada yang memberikan arahan secara maksudnya mulai dari awal sampai akhir dibimbing seperti itu. Oh, berarti permasalahannya seperti itu ya Bu ya. Terus nanti kira-kira Bu Puring, dari percakapan kita ini nanti apa yang ingin Puring capai, apa yang Puring inginkan dari percakapan ini? Saya ingin menemukan solusi terhadap persoalan saya itu, jadi guru itu lebih aktif lagi, kemudian mengembangkan kompetensinya, mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan seperti itu. Oke Bu Puring, berarti itu ya Bu Puring ya, tujuan yang ingin Bu Puring capai dari percakapan kita nanti. Nah terus yang ingin saya tanyakan kira-kira Bu Puring, apakah ukuran keberhasilan dari pertemuan kita hari ini? Ukuran keberhasilannya ketika saya menemukan solusi, kemudian saya bisa mengaplikasikannya kepada guru saya lebih kompetensinya lebih meningkat, mengikuti pelatihan seperti itu. Oh jadi itu ya Bu ya, ukuran keberhasilannya agar ada perubahan gitu ya Bu ya, ada peningkatan kompetensi guru-guru yang ada di sekolah Bu Puring ada di level berapa Bu? Sebenarnya kalau kompetensinya sendiri sih sudah di level 7, cuma untuk mengembangkan lagi itu motivasinya itu kurang, berarti masih antara skala 5 sampai 6 lah. Oh, jadi motivasinya ya Bu ya, yang masih di level 5. Nah sekarang yang ingin saya tanyakan kira-kira nanti setelah ada solusi itu nanti kira-kira Bu Puring ingin meningkatkan ke level berapa Bu? Inginnya sih ke level maksimal ya, tapi kalau sekarang masih proses ya paling di level 8, skala 8 lah. Oh di skala 8 ya Bu ya, jadi keberhasilannya menurut Bu Puring di skala 8. Nah sekarang apa upaya yang ingin Ibu tingkatkan, apa yang ingin Ibu lakukan agar dari level 5 tadi Bu ya bisa meningkat ke level 8? Yang saya lakukan mungkin yang pertama memberikan motivasi ke teman-teman guru saya, kemudian setelah memberikan motivasi membimbing, kemudian juga mengaktifkan kombel saya, kemudian juga rutin mengadakan evaluasi setiap minggu lah seperti itu. Oh, jadi itu ada beberapa hal yang ingin Ibu tingkatkan seperti itu ya Bu. Nah, apakah ada lagi Bu hal-hal yang mungkin Ibu ingin kembangkan jadi biar motivasinya bisa meningkat lagi? Jika ada pelatihan, biasanya di PMM itu kan banyak sekali pelatihan ya. Mungkin saya memberikan motivasi untuk mengikutkan pelatihan tersebut. Nah, menurut saya itu ada beberapa hal yang cukup bagus ya Bu ya, bisa menjadi solusinya aksi nyatanya seperti itu. Nah, tapi menurut Bu Puring dari beberapa solusi itu kira-kira yang bisa Ibu Puring lakukan dalam waktu dekat itu yang mana? Saya kira mengaktifkan kombel itu, jadi mengaktifkan kombel apa yang perlu ditingkatkan dulu, misalnya seperti kegiatan inklusivitas itu ya, itu sepertinya perlu dulu untuk meningkatkan kompetensi. Oke, berarti itu ya Bu ya. Kira-kira Bu dalam kegiatan itu nanti siapa saja yang bisa Ibu libatkan? Tentunya yang saya libatkan adalah para pimpinan, maksud saya pimpinan wakil kesiswaan, wakil kurikulum seperti itu, dan juga tentunya rekan-rekan. Menurut saya itu sudah bagus sekali Bu Puring ya, jadi Bu Puring bisa melibatkan teman-teman sejawat juga, terutama pasti nanti juga melibatkan pemimpinnya ya, istilahnya seperti itu. Nah
nanti kira-kira rencananya dalam waktu dekat ini atau kapan ya Bu? Insya Allah ini kan sudah mulai tahun ajaran baru ya, jadi paling enggak 1 minggu lah. Insya Allah semoga bisa ya. Oke. Ya insya Allah semoga bisa ya Bu ya. Berarti kira-kira 1 mingguan ini ya Bu ya, rencananya nanti akan berjalan gitu ya Bu ya. Terus Oke Bu Pureng, jadi itu Bu Pureng ya perubahan-perubahan yang akan Bu Pureng lakukan. Bu Pureng tadi juga sudah, sebenarnya Bu Pureng sudah punya solusi dari permasalahan yang Bu Pureng hadapi. Bu Pureng juga sudah memberikan rencana kira-kira kapan dan juga siapa yang terlibat. Nah, menurut Bu Pureng dari percakapan kita tadi ini apa yang sudah Bu Pureng dapatkan? Sebenarnya proses coaching ini saya mendapatkan solusi dari diri saya sendiri ya. Kalau saya bekerja sendiri sepertinya tidak bisa saya menemukan solusi itu, tapi ternyata setelah percakapan ini alhamdulillah saya mendapatkan pencerahan, lebih lega, solusi apa yang ingin saya dapatkan itu ternyata oh iya gini, seperti itu. Jadi untuk mengaktifkan tombol, kemudian mengaktifkan lagi KKG, kemudian juga mengikutkan pelatihan-pelatihan guru-guru itu saya kira solusi yang menurut saya insya Allah bisa lebih meningkatkan kompetensi guru seperti itu. Oke, baik itu ya Bu Pureng ya, memang Bu Pureng yang namanya kolaborasi itu sangat penting, apalagi kita melibatkan guru-guru atau teman-teman kita sejawat gitu ya. Alhamdulillah berarti Bu Pureng hari ini sudah mendapatkan solusi. Nanti Bu Pureng tinggal melakukan rencana aksinya, tindak lanjutnya seperti itu ya Bu Pureng ya. Mungkin ceritanya hari ini cukup ya Bu Pureng ya, mohon maaf. Kalau semisal nanti Bu Pureng ingin bercerita lagi kepada saya, Bu Pureng bisa langsung menghubungi saya. Jika Bu Pureng ingin teman curhat seperti itu ya Bu ya, nanti bisa menghubungi saya. Terima kasih Bu Diandra sudah mau mendengarkan, sudah mau mendampingi saya, mau mendengarkan cerita saya tentang permasalahan yang saya hadapi ini. Terima kasih banyak. Kalau begitu saya dulu Bu Pureng ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Diandra telah melaksanakan proses coaching ya, dan saya lihat tadi observasinya berjalan juga dengan lancar. Nah, jadi bagaimana Bu Diandra sendiri menilai kompetensi yang telah jenengan lakukan? Ya, alhamdulillah Pak ya, tadi proses coaching sudah jalan dengan lancar. Kalau menurut saya Pak, dari coaching yang sudah saya lakukan itu sudah sesuai dengan alur kita Pak. Jadi saya tadi sudah menanyakan tujuannya, saya juga sudah melakukan identifikasi, saya juga menanyakan rencana aksinya dan juga tanggung jawab atau tindak lanjutnya bagaimana. Sehingga alurnya itu tadi sudah sesuai, kalau menurut saya seperti itu sih Pak. Dan juga dengan menggunakan alur kita ini saya rasa coaching itu bisa menemukan solusinya sendiri Pak. Nah, kalau dari indikator yang telah jenengan uraikan, apa yang membuat jenengan bisa menilai seperti itu? Ya karena saya dari tadi bertanya itu memang sudah sesuai dengan alur kita itu sendiri Pak. Terus selain itu juga tadi tujuan dari yang namanya coaching itu sendiri tercapai. Jadi coaching bisa menyebutkan solusinya apa, tindak lanjutnya seperti apa. Memang betul apa yang telah jenengan sampaikan. Nah, tapi dari catatan saya ini juga ada beberapa hal yang barangkali bisa menjadi perbaikan dari yang dilakukan oleh Bu Diandra itu sendiri. Bu Diandra tadi begitu semangat ya menyampaikan pengurai permasalahan, tetapi tetap ada bagian yang perlu diperbaiki. Yang pertama adalah pengulangan kata Bu Diandra. Nah, itu seringkali tadi panjenengan mengungkapkan kata kira-kira. Bukannya tidak boleh, itu tetap boleh. Di sisi lain, barangkali bisa dari sisi intonasi suaranya, karena Bu Diandra memang kalau saya lihat
memiliki personal yang tegas, yang suaranya itu lantang, maka bisa juga barangkali itu di lain waktu disesuaikan. Karena proses coaching itu dimana coach pasti merasa dirinya ini memiliki beban masalah, dan sementara coach dalam hal ini bisa kemudian mengikuti, yaitu yang barangkali kedepannya bisa diperbaiki. Dan ada beberapa hal yang tentunya sudah dikembangkan oleh Budiadra itu sendiri, sudah melaksanakan Anutirta, sudah menjadi seorang mitra yang baik, dan juga sudah memaksimalkan potensi yang ada dalam diri Budiadra sendiri, dan juga sudah menggali apa saja hal tindak lanjut yang dapat dilakukan oleh Buji itu sendiri. Kalau dari yang sudah dilakukan Budiadra, tindak lanjut ke depannya yang ingin jenengan tuju, yang ingin jenengan capai apa? Kalau saya Pak ya, mungkin saya ingin lebih belajar lagi, lebih dalam lagi tentang Anutirta itu sendiri Pak. Selain itu juga mungkin pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang harus saya sampaikan juga mungkin perlu saya kembangkan, perlu saya pelajari lagi gitu Pak. Oke, baik. Nah, dan ini kaitannya dengan kegiatan terakhir. Setelah proses ini berlangsung, menurut panjenengan apakah tujuan di awal itu sudah tercapai, atau misalkan ada hal yang perlu diperbaiki? Kalau menurut saya dari tujuan yang awal tadi saya sampaikan, alhamdulillah sudah Pak, sudah tercapai. Kalau menurut saya mungkin yang perlu saya perbaiki yang tadi sudah Pak Didin bicarakan, Pak Didin utarakan, itu mungkin memang bisa menjadi perbaikan untuk proses saya sebagai seorang coach bisa lebih baik lagi. Berarti Budiadra sudah tahu ya apa yang sudah dilakukan dan kedepannya harus seperti apa. Baik, berarti saya kira cukup pembicaraan kita pada pasca observasi kali ini. Nah, saya ucapkan selamat kepada Budiadra karena juga telah sukses menjadi seorang coach yang baik untuk coaching. Oke, kita tutup ya Budiadra. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Didi. Sama-sama.